Saya di sini saya mau kesaksian. Saya dadaan sih sebenarnya tadi pagi saya disuruh kesaksian tentang berjalan dalam ketaatan. Hari ini saya masih pameran terlama selama saya pernah jadi MUA. Ini 5 hari full. Dan sebenarnya pada saat saya ditawarin pameran ini saya enggak mau gitu loh. Secara manusia tuh capek ya kan. Satu capek, yang kedua ini yang ada ini tuh IO yang terkenal lumayan mahal bootnya gitu. Ya IO-nya mahal, ya bootnya mahal. Sebenarnya tuh saya secara manusia dan hitungan itu enggak cocok gitu loh kasarannya, enggak cocok. Terus saya ditawarin lumayan yang pertama, suruh milih tempat. Tapi saya enggak jawab, terus saya didesak terus lagi, ayo Cik ikut pameran. Terus akhirnya saya bilang nanti dulu, saya doa sama Tuhan kan, setiap ini saya tuh sadar kalau saya ada sampai hari ini, make up itu ada sampai hari ini itu semua karena Tuhan, bukan karena saya bisa. Sampai hari ini pun setiap kali saya make upin mantan saya masih deg-degan. Meskipun saya sudah sering pegang orang tapi saya masih deg-degan. Terus saya masih selalu saya doa, saya minta Tuhan pegang semua tanganku, terus berikan spirit of excellence itu saya masih lakukan itu sampai hari ini dan sampai nanti. Terus saya diam diri dulu, saya kok Tuhan enggak jawab ya, oh berarti enggak melu, saya udah mikir gitu. Berarti enggak ikut. Saya lihat juga yang ikut kan ini memang yang IO yang ini tuh yang ikut memang enggak begitu banyak selalu karena bootnya mahal gitu. Terus saya lihat oh ya wes dah saya lihat mulai keisi paling ramelu gitu. Terus saya doa sama Tuhan yang sesuai yang engkau mau saja. Kalau aku enggak mau, saya jujur sama Tuhan. Kalau aku enggak mau, tapi kalau Tuhan mau saya jalan. Terus Hamin seminggu kira-kira, kurang lebih sehari 2 hari, Hamin seminggu tiba-tiba saya ditelepon dari Grand Mercure, dari Hotel Grand Mercure. Grand Mercure ini sudah yang dulu Best Western ya, sudah lama sekali enggak bekerja sama dengan saya karena ganti GM. GM yang dulu baik sama saya, yang ini saya belum kenal. Terus kemudian itu gara-gara Tuhan sih. Jadi marketing yang dulu juga sudah keluar, tapi Hamin seminggu itu marketing yang dulu tuh kembali lagi ke situ. Kembali kerja di situ, diminta kembali kerja, terus dia kontak saya, ketemuan yuk, ayo, tak kira kenapa ya kan, saya enggak ngerti saya ketemuan di studio, terus dia bilang, Cik ikut pameran ya, ikut pameran, terus saya tuh yang terberat itu kalau pameran booth sama dekor, karena dekornya tuh satu kotak gitu, lumayan mahal, kalau satu booth itu 7,5 jutaan kira-kira, itu cuman satu, lah ini tuh dua booth gabungin jadi satu, jadi lebih lebar, mungkin bisa sekitar 10-an ya mahal. Jadi saya bilang ono dekore ndak, saya tanya gitu, saya dah dalam hati nek ono dekore berarti aku kon melu itu, karena itu yang paling tanda terakhir yang memang Tuhan gerakkan saya minta itu. Terus ada Cik, sudah beres, kita satu booth sama dekor, lah malah satu booth sama dekore. Kalau di support itu biasanya yang dekor sak-sae, tapi nek satu booth sama dekornya kan mesti dia ngutamain loh, karena itu juga tempatnya dia. Akhirnya kita bertiga, saya Max Decoration sama Grand Mercure. Akhirnya saya ikut meskipun awang-awangan, kurang berapa hari sebelum pameran, namanya manusia ya, daging ya, masih wegah gitu loh, masih wegah. Saya sambil saya enggak mikir banget sih, tapi ya udahlah ikut, materi belum tak siap ke apa-apa belum tak siapin, mau demo pandak saya enggak siap-siap. Terus tiba-tiba waktu saya mandi, Isa enggak Yogi? Bisa. Oke, lah waktu saya mandi itu saya tuh cuman kebayang gini loh, duh tinggal Hamin 3 hari lagi pameran nih. Belum tak bayar bootnya tuh tak bayar Hamin 1. Harus saya dibagi 3. Jadi Tuhan itu sudah kasih tanda, wes tak kasih rego luweh murah dibagi 3. Jadi ini lebih murah daripada WO yang biasa ngadain yang memang murah gitu loh. Tapi saya dapat diadain di IO yang ini lebih eksklusif gitu. Itu sudah tanda dari Tuhan, tapi jenenge manusia tuh bebal ya.
Manusia tuh banyak alasan ya. Nek dah males tuh alasannya banyak, paling pinter ngeles. Tuhan tuh terus pada saat saya mandi, saya enggak pernah ingat lagu ini. Saya pas mandi tuh jujur saya enggak mikir pameran. Tiba-tiba tuh Tuhan bilang gini loh. Nah, Tuhan tuh ingatkan saya lagu ini. Samain sih. Kamarku sering sama ya saya didengerin lagi nih. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Itu tuh di telinga saya yang pertama kali. Menjadikanku lebih dari, itu kan lagu kawak banget toh, lagu lama banget loh, kok itu di telingaku ya. Terus saya tuh masih belum ngeh. Terus Tuhan bilang, coba dengerin lagu ini dari awal sampai akhir, itu janjiku, pegang. Nanti kamu pameran modalnya itu, modalmu itu. Ternyata depannya ajaib. Lagu itu langsung saya nangis pada saat saya nyanyiin dari bait pertamanya. Engkau yang lebih tahu, itu majelis di hati, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Saya nangis waktu saya diingatkan Tuhan lagu ini. Dia yang tahu cara membuka pintu buat kita. Kadangkala kita ini sok tahu. Kita itu sok paling ngerti apa yang terbaik buat kita. Di kamar mandi saya nangis. Saya bilang, Tuhan, yes, aku maju. Apapun yang terjadi saya maju. Saya enggak tahu, karena yang jaga pameran saya tuh timnya cuman Bu Chandra, Mbak Vina, ada satu lagi tuh orang dari Jakarta. Saya enggak nyangka dia akan sampai, kan kalau 2 orang tok kurang ya ini 5 hari, harus full tim. Tapi Tuhan itu ngatur sedemikian rupa. Asal kita mau melangkah dulu ya. Kadang-kala kita kulihat, aduh ke depannya nanti gimana, kakean mikir gek gitu loh. Tapi terus Tuhan itu atur. Tiba-tiba saya enggak berani tanya sama yang satu orang ini. Saya cuman bilang kita akan pameran tanggal 1 sampai 5 Mei. Ini pameran terpanjang kita. Dia bilang, Ci, aku pulang. Dia di Jakarta loh, dia kerja loh. Sampai dia ambil cuti buat saya. Dia baik, ya Tuhan baik. Tuhan tuh baik banget. Dia sediakan orang-orangnya. Dan puji Tuhan, mereka tuh enggak kayak orang jaga pameran bayaran gitu, enggak. Mereka merasa memiliki kita satu tim. Dan saya selalu lakukan setiap kali sebelum pameran, booth belum berdiri. Saya doa di situ. Kita ada doa di situ. Terus setiap kali mau buka pameran, saya enggak peduli meskipun sebelahnya itu kan blong-blongan, ada Grand Mercure, ada Max Decoration, kita doa di situ. Karena memang saya sadar tanpa Tuhan, we are nothing. Saya mau bilang di sini pentingnya berjalan dalam ketaatan. Meskipun itu enggak make sense buat kita, meskipun itu enggak mungkin buat kita.
Tapi percayalah. Kalau Tuhan itu paling tahu cara membuka pintu buat kita. Dan Tuhan paling tahu nanti kita akan dibawa kemana tuh Tuhan pasti akan tuntun kita ke tempat yang paling baik. Nah, setelah saya melangkah, itu pameran selalu saya kan saya keliling jalan. Hari pertama saya datang itu saya baru bisa datang jam 2 karena saya nyelesain Eli dulu. Saya datang jam 2 datang ke pameran. Saya karena booth saya di tengah-tengah di depan Foot Locker itu ya. Jadi saya melewati booth-booth yang lain dulu. Semua bilang sepi. Tapi kok saya enggak bisa dengar itu ya. Saya tetap jalan lurus karena aku pegang janji Tuhan. Kalau Tuhan mau suruh saya pameran ini pasti ada sesuatu. Tuhan mau pakai saya buat etalasenya Tuhan. Saya percaya itu. Saya baru duduk berapa menit. Closing. Terus besoknya closing. Saya tanya, saya tuh sampai sungkan ya kan mesti ke kasir kan. Saya ke kasir, Tuhan ini kok Isa gitu loh. Yang lain tuh bilang sepi. Bahkan waktu hari pertama dan kedua tuh 11 saya belum ada yang closing. Sampai hari ini belum pecah telur. Saya setuju saudara-saudara. Saya tuju klien baru. Dan sampai Oktober 2025 Tuhan sudah kasih saya klien. Ajaib sekali. Dan pada saat itu saya juga nyari model kan buat demo. Saya demo di booth seperti biasa. Karena waktunya enggak bisa ini karena saya ada Eli. Jadi saya mesti siang baru bisa ke situ. Model pertama saya dapat anak Pagerayu ya kan. Sering dipinjam buat model make up. Saya belum pernah ketemu anaknya. Sama sekali belum pernah ngomong, belum pernah ketemu face to face. On the spot hari itu saya ketemu. Ternyata model ini tuh dipakai juga di make up artist terpaut berapa booth dari saya. Pertama kali saya ngerti dia loh kok double apa ndak bosen orang. Terus Ko Markus tuh sempat bilang gini, Mbok wes cari yang lain aja gitu daripada double. Terus saya sembahyang sama Tuhan, piye Tuhan? Jadi dibatalkan masih bisa. Piye Tuhan, ada sebenarnya yang mau jadi model juga karena ini banyak yang kosong gitu. Terus tapi kok saya di hati wes tetap pakai itu. Ya saya percaya itu tuntunan Roh Kudus ya. Tetap pakai itu. Terus akhirnya di hari H saya pakai itu, saya make upin dia. Terus besoknya baru kemarin saya make upin model yang kedua, saya mulai merambah ke manten Jawa. Kemarin kebaya, terus waktu kemarin pada saat saya make upin yang manten tradisional, si model yang sebelumnya yang double ya, satu di make up sana yang sama-sama ke booth sebelah dia di make upin juga. Terus malah enak gitu loh. Jadi orang yang datang itu malah ya dia bilang loh orangnya sama kok hasilnya beda gitu loh. Jadi tangan dia nanti create seperti ini, tangan saya create seperti itu malah enak. Jadi terus saya bilang gini, saya dikasih hikmat sama Tuhan, saya bilang gini, kalau orang masak itu kan beda-beda ya, hasilnya beda. Misalnya resepnya sama hasilnya beda. Jadi selera tergantung suka asin, pedas, gurih ya toh. Ya asin, manis, pedas, gurih. Ya monggo terserah yang mana malah enak. Jadi yang sana juga bisa nawarkan hasil kreasinya dia dengan orang yang sama. Saya juga bisa nawarkan dengan hasil. Lah ini kemarin itu orangnya sama, malah enak loh jadinya. Ya, semua rencana Tuhan. Pokoknya pesan saya, jangan pernah curiga sama Tuhan. Jangan pernah saksik. Jangan gak gek nek orang Solo. Berjalan mantep aja. Karena percayalah, Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Sampai hari ini sudah 7, tapi saya percaya Tuhan tidak tahu nanti akan tambahkan lagi, tapi 7 itu saya sudah sangat bersyukur. Kalau memang Tuhan tambahkan lagi, saya tidak tahu saya ngomong apa. Karena selama pameran saya tidak pernah sampai goal sebanyak ini. Bahkan ada di antaranya yang tidak mau dikasih harga press list promo.
Aneh loh. Sampai maksimal WO-nya tuh bilang, kok aneh yang nggonanmu ya. Klien ini minta harga biasa. Minta harga biasa. Nggak mau harga promo, harga biasa aja, kasih yang terbaik. Puji nama Tuhan.